Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu kapan sih sebenarnya P3K Guru diangkat menjadi ASN dan mulai digaji. Nah, jadi pertanyaan ini sering ditanyakan oleh beberapa pelamar. Dan di sini ada informasi yang dikutip dari salah satu media online. Nah, kita langsung saja baca Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kegiatan rekrutmen P3K Guru masih berlangsung. Peserta seleksi P3K Guru yang dinyatakan lolos sejak 2021 masih harus menunggu pengangkatan sehingga dapat bekerja dan menerima gaji. Pemberian gaji peserta P3K Guru yang lolos di tahun 2021 maupun 2022 sendiri sudah dianggarkan oleh Kementerian Keuangan atau Kemenq dalam Dana Alokasi Umum atau DAU. Berdasarkan surat nomor sekian, Kemenq menetapkan bahwa gaji pokok P3K Guru telah dianggarkan sebanyak 14 bulan. Nah, jadi dalam surat edaran Kemenq terkait gaji pokok P3K Guru, baik itu tahun 2021 dan tahun 2022 ini sudah dianggarkan Bapak Ibu. Dan untuk P3K Guru tahun 2021 ini telah dianggarkan sebanyak 14 bulan. Nah, jadi gajinya sudah ada. Jumlah tersebut sudah termasuk gaji tunjangan, hari raya, dan gaji ke-13. Anggaran gaji ditetapkan oleh Kemenq dengan asumsi bahwa pengangkatan dan penggajian P3K Guru telah tersalur mulai Januari 2022. Nah, jadi untuk P3K Guru tahun 2021 anggaran gaji pokok ini terhitung mulai Januari Bapak Ibu, mulai Januari 2022 yang sudah dianggarkan oleh Kemenq sebanyak 14 bulan ke depan. Jadi seperti itu. Ini untuk yang P3K Guru lolos di tahap 1 dan di tahap 2. Sementara untuk P3K Guru yang diangkat pada tahun 2022, Kemenq sudah menganggarkan kebutuhan gaji pokok guru sebanyak 3 bulan gaji dengan asumsi pengangkatan dan penggajian P3K Guru sudah mulai pada Oktober 2022. Nah, jadi ini untuk yang P3K Guru tahun 2022. Untuk gaji pokoknya ini sudah dianggarkan juga Bapak Ibu, yaitu sebanyak 3 bulan gaji dengan asumsi mulai dibayarkan pada bulan Oktober 2022. Nah, jadi untuk gaji pokok P3K Guru baik itu 2021 dan 2022 ini sudah dianggarkan Bapak Ibu, gajinya sudah ada. Jadi tinggal menyalurkan saja kepada calon ASN P3K Guru. Sayangnya, setelah bulan Januari berakhir, P3K Guru belum juga diangkat dan memperoleh status sebagai ASN. Hingga saat ini, baik Panselnas maupun pemerintah daerah atau Pemda belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kapan tepatnya P3K Guru diangkat sebagai ASN. Nah, jadi hingga saat ini ada beberapa instansi daerah yang belum menyerahkan SK P3K Guru kepada pelamar, walaupun sudah ada beberapa yang menyerahkannya. Kendati demikian, Menteri Pendidikan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menjelaskan bahwa anggaran gaji P3K Guru tersebut tidak dapat digunakan untuk hal lain. Uang anggaran untuk guru P3K itu sudah dikunci, artinya tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain, terang Nadiem dalam rapat dengan Komisi 10 DPR RI Januari lalu. Nah, jadi untuk anggaran gaji P3K Guru ini sudah dikunci Bapak Ibu, sudah dikunci dan tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain. Jadi seperti itu. Jadi untuk gaji pokok P3K Guru baik itu tahap 1, tahap 2 maupun P3K Guru tahun 2022 ini sudah aman dan sudah ada. Jadi tinggal penyalurannya saja. Kemudian, ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh beberapa pelamar, yaitu kapan guru P3K 2021 diangkat dan menerima gaji. Pengangkatan P3K Guru 2021 dilakukan seiring dengan ditetapkannya nomor induk P3K dan diterbitkannya surat keputusan SK pengangkatan P3K Guru. Nah, jadi untuk diangkat menjadi ASN P3K dan menerima gaji, ini menunggu ditetapkannya nomor induk P3K Guru oleh Kanrek BKN ataupun BKN. Yang mana apabila nomor induk P3K Guru ini sudah di-ACC oleh Kanrek BKN ataupun BKN, maka selanjutnya pihak Kanrek ataupun BKN ini akan menyurati
daerah untuk menyerahkan penetapan nomor induk P3K tersebut. Dan setelah itu, daerah akan menerbitkan SK ataupun surat keputusan pengangkatan P3K guru. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi menunggu ditetapkannya nomor induk P3K terlebih dahulu, di ACC ataupun disetujui, dan juga nantinya Pemda akan menerbitkan surat keputusan pengangkatan P3K. Berdasarkan petunjuk teknis atau juknis yang dirilis oleh Panselnas, tahapan penetapan nomor induk P3K dan penerbitan SK akan dilakukan setelah tahap penyampaian kelengkapan berkas. Nah, jadi untuk NI P3K dan juga penerbitan SK ini akan dilakukan setelah tahap penyampaian kelengkapan berkas. Nah, jadi masing-masing daerah ataupun PPK instansi daerah ini akan menyerahkan berkas Bapak Ibu, akan menyerahkan berkas kepada Kanrek ataupun kepada BKN. Dan selanjutnya Kanrek ataupun pihak BKN ini nantinya akan mengecek Bapak Ibu, akan mengecek dokumen satu persatu masing-masing pelamar. Apakah berkasnya sesuai, apakah berkasnya benar sesuai dengan persyaratan. Dan jika berkasnya ini sudah benar, maka nantinya nomor induk ini akan disetujui Bapak Ibu dan akan ditetapkan nomor induk P3K-nya. Jadi seperti itu. Namun ketika di cross check ataupun setelah divalidasi oleh Kanrek ternyata ada berkas yang belum lengkap, maka selanjutnya peserta ini diminta untuk melengkapi berkas tersebut. Jadi seperti itu Bapak Ibu prosesnya penetapan nomor induk P3K. Jadi tetap menunggu penetapan nomor induk P3K dan juga penerbitan SK. SK pengangkatan P3K guru diterbitkan oleh instansi daerah. Nah, jadi setelah menerima penetapan nomor induk P3K dari BKN, selanjutnya instansi daerah akan menetapkan SK, yaitu surat keputusan pengangkatan P3K guru. Tahap ini akan berlangsung setelah usul penetapan nomor induk P3K disetujui oleh Kepala BKN yang memakan waktu paling lama 25 hari kerja sejak penyampaian usulan. Nah, jadi ini paling lama Bapak Ibu, paling lama 25 hari kerja sejak penyampaian usulan. Jadi seperti itu. Ini berdasarkan juknis P3K. Jika dihitung sejak jadwal pemberkasan terakhir, yaitu 19 Januari hingga 4 Februari 2022, maka NI P3K akan rilis 25 hari kerja setelahnya, yaitu pada bulan Maret 2022. Kemudian barulah dilakukan pengangkatan P3K guru dengan penerbitan SK. Nah, jadi ini berdasarkan juknis Bapak Ibu, berdasarkan juknis P3K. SK pengangkatan P3K guru merupakan dasar dimulainya hubungan kerja antara guru dan instansi daerah. Oleh karena itu, P3K guru yang sudah menerima SK sudah berkewajiban menjalankan tugas-tugasnya dan memperoleh haknya. Nah, jadi untuk diangkat menjadi ASN P3K dan menjalankan tugas-tugasnya dan juga memperoleh hak gaji, ini menunggu SK Bapak Ibu, menunggu SK dari daerah, yaitu ketika SK diterbitkan ataupun SK sudah diserahkan, maka dalam SK tersebut ini ada TMT-nya Bapak Ibu. Nah, TMT itulah yang menjadi awal P3K tersebut mulai menjalankan tugasnya di instansi yang dilamar. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk alur pengangkatan menjadi ASN P3K. Melansir laman resmi BKN, SK pengangkatan P3K guru juga digunakan sebagai dasar pemberian gaji kepada pegawai. Artinya, P3K guru akan menerima gaji berdasarkan terhitung mulai tanggal TMT. Nah, jadi dalam SK tersebut ada TMT Bapak Ibu yang tercantum pada SK. Nah, jadi hitungannya nanti TMT-nya Bapak Ibu, TMT-nya ini apakah per Februari, apakah per Maret, apakah per April. Kita doakan saja Bapak Ibu, semoga ini segera ya Bapak Ibu, segera untuk yang P3K guru tahap 1. Karena di beberapa instansi daerah ini sudah ada Bapak Ibu, sudah ada beberapa yang menyerahkan SK P3K guru kepada calon pelamar, dan ada yang TMT-nya 1 Februari, ada yang TMT-nya 1 Maret. Dan di daerah-daerah lain admin doakan semoga segera menyusul. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.